Buat jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Summit Winda. Buat yang baru bergabung ya, ini cocok banget nih buat para orang tua atau mungkin buat para calon orang tua. Bagaimana caranya mendidik anak untuk menjadi anak yang baik. Temanya adalah didiklah anakmu dengan cara ini. Dijamin langsung pintar. Wah kayak gimana? Pokoknya perhatiin terus sampai di akhir segmen. Nah sekarang nih ya, kita nanti mau ingetin juga buat jamaah. Kalau di segmen ini akan ada segmen Tanya Dong Ustadz. Di segmen berikutnya juga nanti kita insya Allah di segmen 4 ya. Akan ada juga segmen Ruqyah Syariah Mandiri Online. Jadi buat jamaah yang di rumah bisa ikut praktek bareng sama kita. Nah sekarang nih kita lanjut lagi. Masih ada sebuah video tayangan lagi buat jamaah yang ada di rumah. Tentang belajar menghafal surat Al-Fatihah dengan menggunakan gerakan. Nah ini bisa dipraktekin di rumah nih. Ini dia contohnya. Iya ini kalau kita lihat ya, ini mengajarkan tekniknya ini sebenarnya kalau kita perhatiin benar-benar dari tiap gerakannya itu sebenarnya berhubungan dengan maknanya dari apa yang dia baca. Jadi sekaligus buat anak-anak ini juga menghafal, selain menghafal bagaimana bacaan Al-Fatihah, tapi juga menghafal dari maknanya dengan apa yang bisa dia... ngerti gitu. Ya bisa ngerti. Nah ini mungkin langsung ke Ustaz Syam, ini pertanyaan yang sama kayak tadi sebelum iklan nih ya. Apa masih ada lagi atau mungkin cara yang lebih cepat untuk mendidik anak membaca Al-Quran dalam Islam agar cepat pintar membaca Al-Quran, pintar mengamalkannya. Nah kadang-kadang kan kita tahu nih ya, kita sebagai orang tua nih nggak melulu bergantung sama guru atau bahkan kita juga nggak selalu bisa mengajarkan anak kita selalu terus menerus. Mungkin bagaimana nih tips-tipsnya, silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau melihat video tadi mungkin wabil khusus untuk anak-anak yang memang belajar itu melalui kinestetik atau gerakan ya. Karena ada juga orang yang auditori. Ya auditori itu secara menghafalnya secara mendengar. Ada betul. juga yang secara visual gitu, dengan cara melihat, maka dia menghafalnya melalui gambar gitu. Ada juga anak yang menghafal melalui gerakan. Jadi nggak bisa disamakan semua orang karena di antara anak-anak tadi masih ada yang kebingungan karena repotnya jadi dua, udah ngafal bacaannya, ngafal gerakannya lagi kan lebih malah tambah lagi susahnya. Kalau teknik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitulah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meramu semuanya gitu. Kadang-kala Rasulullah mengajar dengan cara memperdengarkan, kadangkala ada juga sahabat yang menulis di pelepah kurma, ada juga yang diberikan contoh mana Rasulullah tuh turun ayat itu pasti akan ada yang namanya asbabun nuzulnya gitu. Betul. Kejadian dulu, jadi mereka mengingat fase ini turun ayat ini, kejadian ini turun ayat ini, berarti itu dengan gerakan tadi atau dengan contoh tadi. Tapi yang paling populer adalah dengan cara menghafal apa? Isma' wa tasmi, dengarkan, perdengarkan, dengarkan, perdengarkan, dengarkan, perdengarkan. Itulah teknik belajar mengajarnya baginda Nabi SAW dari Al-Quran dan hadis ya. Jadi dengarkan, perdengarkan, dan ini yang dipakai sejak zaman dahulu sampai sekarang kita itu menghafal Al-Quran ya dengarkan aja dulu. Dengarkan guru kita membaca, oh kalau membaca kha tuh begini mulutnya, oh kalau bo tuh begini, kalau tha begini, maka dengarkan, perdengarkan, dengarkan, perdengarkan. Setelah kita mendengarkan orang yang bacanya bagus, barulah kita perdengarkan bacaan kita kepada orang yang bagus bacanya. Benar nggak bacaan saya kayak gini? Udah benar belum bacaan saya seperti ini? Nah itu mutawatir bacaannya, cara menghafal yang mutawatir. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali menerima wahyu itu disuruh iqra ma'ana biqari ma'ana biqari ma'ana biqari. Maka yang pertama Rasulullah SAW temui setelah itu siapa? Ibunda Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha wa ardhaha.
Apakah Khadijah langsung tanya, kenapa? Ada apa? Enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada istri beliau Ibunda Khadijah itu diselimutin dulu, ditenangin dulu, dan Siti Khadijah tidak bertanya kamu kenapa gitu. Langsung Khadijah Al-Kubra, Sayyidatina Khadijah memberikan motivasi. Engkau itu orang baik, suka bersedekah, suka menyambung silaturahim, mana mungkin ada yang mau jahat sama engkau. Setelah itu baru ditanya masalahnya apa. Jadi ketika menghafal Al-Quran langsung ditanya, jangan langsung ditanya, kenapa kok susah banget hafal ayat yang itu? Kenapa kok susah banget nyebutin za? Enggak, dibiarin aja dulu, ditenangin. Sampai dia tenang, barulah pasti dia akan cerita. Saya tuh kesulitan banget Ustadz nyebutin za. Saya susah banget hafal ayat ini. Saya susah banget. Setelah itu jadi ditenangkan dulu, kata Rasulullah SAW, zammiluni, selimuti aku dulu, tenangkan dulu aku. Jangan kau tanya aku kenapa gitu. Baru setelah itu baru ditanya apa masalahnya. Kalau dari orang tua kami ketika mengajarkan Al-Quran, orang tua kami tuh awal-awal tuh dengan cara memberi hadiah. Waktu kami masih umur karena menghafal Al-Quran mulai SD dengan cara hadiah. Oke, 10 juz dibeliin ini. 5 juz dibeliin ini, dibeliin ini, dibeliin ini. Setelah itu beda lagi tekniknya. Setelah agak dewasa anaknya, caranya adalah orang tua kami mencontohkan gitu. Jadi setelah kami disuruh lancarkan hafalanmu surah Al-Waqiah misalnya. Tapi kita tuh kayak nggak peduli gitu. Ya udahlah, orang bapak gue nggak ngaji juga gitu. Ngapain gue ngaji? Bapak gue nggak ngaji gitu. Orang tua saya nggak ngaji, ngapain saya ngaji? Pasti ada perasaan begitu. Tapi orang tua kami mencontohkan. Pas orang tua kami jadi imam masjid misalnya subuh, pasti orang tua kami baca hafalan yang dia suruh untuk kami lancarkan. Wah, pasti setelah itu, bapak aja tadi yang udah batuk gini umur segini bisa pakai jadi imam surah ini. Masa kau ndak bisa? Jadi mencontohkan terlebih dahulu. Namun mungkin tidak semua orang tua bisa demikian. Namun yang metode paling benar dari Rasulullah SAW atau yang sering dicontohkan Rasulullah adalah perdengarkan. Jadi dengarkan apa yang dibacakan Al-Qur'annya, lalu perdengarkan bacaan Al-Qur'an tersebut kepada para qurra. Iya, gitu. jadi perdengarkan. Seperti Iya. sekarang juga mungkin di rumah juga ibu-ibu nih, bapak-bapak udah sama ya ngajarin masalah surah Al-Fatihah. Terutama nih Al-Fatihah ini yang paling sering dibaca dalam sholat kan gitu. Benar. Ya, sholat 5 waktu, jadi setiap anak sholat kita dapat pahala juga. Amin. Pahala jariah dari anak kita ngajarin. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih, ada video tayangan sebuah aksi seorang ayah yang menggantikan rektor untuk mewisuda online anaknya. Ini dia nih tayangannya. Ya, ini sekarang kalau kita bicara masalah tentang wisuda online ini ngetren banget nih ya. Mulai dari TK ini sampai dengan kuliah wisuda nih online semua. Udah dipraktekan kan? Sudah, saya sudah mempraktekkan juga gitu loh. Jadi memang kita memindahkan memberikan toganya itu terus sama pindahan yang garis itu loh ya. Itu kayaknya aduh bangga banget gitu, kayaknya seneng banget ngeliat anak itu di wisuda ya, walaupun hanya baru wisuda TK dan juga wisuda SMA kemarin, itu lucu juga sih. Nah, pertanyaannya nih Abi nih, apakah dalam Islam apabila ingin mendidik anak sehingga menjadi anak yang pintar, katanya bahkan memiliki akhlak yang bagus, orang tua ini punya peran penting. Peran pentingnya apa? Harus selalu hadir di waktu-waktu tertentu dan tidak boleh melewatkan waktu itu. Nah itu pertanyaannya, kapan tuh waktunya tuh? Waktu kapan tuh? Mohon izin, silakan Abi. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi kita, semoga seperti ini Allah Amin, ya kumpulkan Allah, amin. di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan Amin, kita ya di surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Subhanallah, memang yang namanya orang tua itu harus selalu mendekap dan mengetahui apa yang terjadi kepada anaknya, dan bukan hanya apa yang terjadi, tapi apa istilahnya apa, selalu menaburi dengan doa, melihat setiap langkahnya, setiap perilakunya, setiap kesuksesannya, setiap permasalahan, itulah yang ada. Jadi kalau ditanya mengatakan kapan momen-momen yang sangat luar biasa ketika orang tua ada mendampinginya. Punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita lihat saja Rasul SAW. Seperti tadi, kita lihat dulu ya dari apa yang disampaikan tadi. Ketika dalam keadaan bahagia, mana sih yang tidak bahagia ketika di wisuda, lalu orang tuanya Masya Allah dalam keadaan hadir dan ada di sana. Itu adalah momen yang sangat membahagiakan. Jadi yang pertama, saat dalam keadaan bahagia anak itu, apakah itu anak sedang tampil, apakah anak itu sedang memperlihatkan kelihayannya, keahliannya di panggung, anak hadir. Punten,
Ini terjadi pada Rasulullah SAW saat Siti Zainab berangkat meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Dalam kebahagiaan karena dia ini hijrah. Dari dulu dia ingin hijrah. Karena tertahan dengan suaminya saat itu belum turun firman Allah Subhanahu wa taala untuk pengharaman orang kafir menikah dengan orang muslimah. Saat ada pengharaman itu maka Siti Zainab berangkat ke kota Madinah dalam kebanggaan, kegembiraan. Ini momen penting, ingin mendapatkan hijrah. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah menyambut langsung di mana? Di perjalanannya atau begitu datang Rasulullah membentangkan tangannya dengan kebahagiaan. Kenapa? Momen terpenting saat anaknya itu bahagia, Rasulullah harus ada di sana. Bahagia sampai ke Madinah, maka Rasulullah ada di sana. Satu, dengan mengatakan saat anak bahagia kita harus hadir di sana. Itu yang pertama, dan anak itu akan berkesan dengan baik. Yang kedua, punten. Yang kedua, saat punten yang namanya anak dalam keadaan gundah gulana ataupun punya permasalahan apa yang dihadapinya. Itu nomor duanya. Iya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di nomor dua ini misalnya ada anak dalam keadaan resah, dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan apa? Maka tolong anak ini atau orang tua ada di dalamnya dan orang tua ada di sampingnya. Kenapa? Bagaikan Rasulullah saat Siti Aisyah punten didatangi oleh Siti Fatimah. Pada waktu itu Rasulullah sedang melaksanakan dari sholat subuh. Siti Fatimah datang ke hadapan siapa? Ke Rasulullah, tapi Rasulullah sedang di masjid dengan matan assalamualaikum, dengan mengatakan kalimatnya, ada apa wahai Fatimah? Aku ingin jumpa dengan ayahku Rasulullah. Rasulullah masih di masjid. Ya sudah, balik lagi. Zuhur datang, Rasulullah sedang di masjid. Asar datang, Rasulullah masih di masjid. Punten. Maghrib datang, Rasulullah masih di masjid. Begitu Rasulullah pulang jam 10 malam kira-kira tiba. Begitu datang, kata Siti Aisyah mengatakan, Fatimah tadi datang berbolak-balik datang kemari. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak mengatakan, oh nanti aja saya datang. Tidak, besok saja karena sudah malam. Tidak, langsung takut ada apa-apa. Langsung didatanginya rumah Siti Fatimah dalam waktu kira-kira Sayyidina Ali sedang tertidur bersama Siti Fatimah. Kenapa? Karena Rasulullah akan hadir di saat anak itu dalam keadaan ada apa? Ada masalah apa? Itulah yang ada. Jadi kalau seandainya apa yang terjadi tolong anak ini perhatikan. Mungkin ada apa Rasulullah tidak menunggu besok aja sudah malam. Tapi Rasul datang dan mendampinginya. Itu adalah nomor 2. Punten. Nomor 3-nya saat anak dalam keadaan sakit. Saat dalam keadaan sakit. Kenapa? Hadirnya orang tua di samping anak dalam keadaan sakit itu obat yang terindah buat anaknya. Makanya rata-rata kalau anak yang sedang melahirkan dalam keadaan apa? Anak itu dalam keadaan mau melahirkan gitu kan? Maka biasanya orang tuanya hadir. Kenapa? Karena itu menguatkan kekuatan yang ada. Ya gak usah jauh-jauh Umi Maki 3 kali, 2 kali ya. Karena satu pertama kali lahirnya di Mekah yang pertama. Yang kedua, ketiga setiap melahirkan orang tuanya ada. Kenapa? Untuk mendampinginya. Kenapa? Karena ada kekuatan yang ada di situ. Orang tua tuh hadir. Ketika anak sakit, datangi karena itu adalah obat yang terindah, yang terkuat bagi anak ketika hadirnya orang tua saat anak itu sakit. Wallahu a'lam bishawab. Aduh Masya Allah luar biasa. Nah nih buat jamaah yang ada di rumah nih yang udah gak sabar ya. Yang mungkin tadi sudah mengirimkan pertanyaannya, yang minta dijawab oleh para guru-guru kita. Langsung aja nih deh kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah Ustadz, kita sudah duduk di sini berarti saatnya kita membaca pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk melalui Twitter, Facebook ataupun Instagram Islam itu Indah. Udah siap Ustadz? Insya Allah siap. Saya dulu yang bertanya Ustadz, ya Ustadz yang menjawab. Instagram dari hamba Allah. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Sampai di mana tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak gadisnya yang sudah menikah? Contoh, pada saat bersama orang tua anak gadisnya menggunakan hijab. Tapi ternyata setelah dia menikah hijabnya dilepas. Apakah orang tuanya masih berdosa? Mohon pencerahannya, jazakumullah. Sebelum saya jelaskan kapan batasannya orang tua dalam mendidik anak yang sudah menikah. Sebelumnya tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Yang jelas katakan harus tanggung jawab suami. Harusnya istri dalam hal ini anak perempuan harus meyakini bahwa ingat taat kepada suami memang dianjurkan. Tapi kalau bertentangan dengan syariat Islam itu tidak boleh. Nah kalau tadi ini sampai kapan? Ada 3 saya sampaikan. Yang pertama adalah membantu anak. Yang sekali. Jadi kalau orang lain saja kita bantu apalagi anak sendiri. Jadi jangan berkata kan sudah menikah. Jangan begitu.
ibarat layangan yang sudah dinaikkan, kita tidak boleh tinggalkan layangan itu, tetap kita awasi. Nah, jadi yang kedua adalah mengawasi. Jadi membantu kalau dia butuh dana boleh, kalau butuh tadi yang disampaikan Abi adalah nasihat sebagaimana Fatimah datang ke rumah Nabi, itu masih bisa membantunya lewat nasihat, mengawasi, termasuk ini dalam bentuk pengawasan. Ternyata dia sudah melenceng dalam agama, jadi harus orang tua turun tangan untuk menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Jadi membantu, mengawasi. Kemudian ketiga, membimbing. Kata bimbing di sini bagaimana sosok orang tua. Gini, jadi diarahkan, membimbing dalam hal ini. Jadi bukan berarti setelah saya sampaikan ini, oh kalau begitu orang tua bisa ikut campur. Tidak, tetap hanya sekedar membimbing, mengawasi dan membantu kalau perlu. Nah ini lagi Sasam, saya lagi yang baca. Siap Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jika seorang ibu yang membentak seorang anak perempuannya dan memeraihnya secara fisik, contohnya menjambak, saya pinjam kata-kata ini, saya baca doang ini, menjambak, apakah itu diperbolehkan? Bahkan sering sekali saya disuruh mati saja kamu oleh orang tua saya. Bagaimana itu Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama bersabarlah karena ya udahlah kita ditakdirkan sebagai anak, ya tugas kita memuliakan orang tua bagaimanapun bentuknya orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika ditanya apakah diperbolehkan menjambak anak, berarti dia baca hadisnya nih kelewatan. Kalau yang diajarin Abi itu mengusap bukan menjambak gitu ya. Jadi dia baca hadisnya kelewatan, nggak sekalian aja habis diusap dijambak gitu. Jadi nauzubillah min zalik, ma'adzallah, enggak boleh kita yang namanya menyakiti secara fisik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada orang bersalah datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah saya sudah berzina, cambuk aku. Rasulullah masih pikir-pikir, pulang dulu deh, kok ada orang ngaku berzina gitu. Ya datang lagi, ya Rasulullah cambuk aku. Rasulullah tidak mau langsung menghukum, saking beratnya Rasulullah untuk menghukum secara fisik. Padahal ini udah aturan Allah gitu, orang didera gitu ya, kemudian orang dirajam. Rasulullah itu memang sudah dikasih hak untuk melakukan itu, tapi Rasulullah SAW masih berat hati untuk melakukannya. Jadi mungkin sebagai anak kita mengingatkan orang tua dengan cara apa? Satu, dengan cara bersabar. Yang kedua, mengingatkannya cari orang yang disegani oleh orang tua. Mungkin melapornya kepada kakek gitu ya, nenek. Tapi jangan menjelek-jelekkan orang tua, bilang aja saya butuh perlindungan dan segala macam. Kalau perlu, kalau sudah misalnya sampai yang berbahaya kepada fisik, ini boleh dilaporkan kepada tetangga atau apa segala macam. Tapi jangan sampai menjelekkan orang tua. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, engkau sama kue. Kasih tahu bagaimana mengenangani anaknya, narik anaknya benak paham, berusaha untuk napa decengi. Bagaimana biasanya anak-anak magangun aku masem pajak ki. La haula wala quwata illa billah. Anak-anak masem pajak tapon kita kan anak lo juga Muhammad Rasulullah lari-lari di Masjid GE. Ya Allah, tapi tidak ada subtitlenya ini Ustaz. Tapi ini penasaran sekali orang semuanya. Iya memang penasaran, tapi kalau dijelaskan tidak mengerti karena kita pakai bahasa lokal. Bagaimana berlaku akhlak terhadap anak. Ternyata begitu. Ada anak yang mau ikut sholat sama kita, bagaimana solusinya itu? Masya Allah. Jadi ternyata Ustadz Maulana tadi guru kita menggunakan bahasa Bugis. Habis ini dijelaskan secara global, secara luas. Jadi ajak anak-anak, ajak orang tua, ajak kakak, adik, tetangga semuanya untuk tetap berada di depan layar TV untuk menyaksikan Islam itu Indah karena masih banyak lagi penjelasan dari guru-guru kita. Jadi tetap di Islam itu Indah, jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Aduh, memang susah sekali kalau ada.